Memang iya sih, awalnya aku juga mikir kalau Korean garlic cheese bread ini tuh bahan-bahannya mahal banget dan alat-alatnya juga mesti canggih. Tapi ternyata enggak kok, kita cukup pakai bahan dan alat yang ada di rumah aja juga bisa kita bikin seperti ini. Mau tahu caranya? Langsung simak videonya. Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen juga sih nge-review roti yang kekinian. Nggak kekinian-kekinian amat sih, kitanya aja yang agak lambat buatnya. Nih, bahan-bahannya kita pakai yang murah-murah. Terigu cakra kembarnya cuma setengah kilo, ya memang bikinnya dikit. Gula pasirnya 120, ragi instan 12 gram, bread improver 2 gram, 275 gram air, 50 gram margarin, dan 5 gram garam. Pertama kita, aduh susah banget nih. Aduh, ulang. Nah, ini dia kita masukkan gula pasirnya ke dalam tepung terigu dan bahan-bahan keringnya. Ini kita masukkan semuanya menjadi satu nih di dalam baskom besar. Ini kita pakai mixer yang ulir-ulirnya spiral. Terus seperti ini kita aduk sebentar aja, yang penting rata. Kemudian kita tuang airnya. Kalau pakai air es lebih bagus lagi karena membuat adonan rotinya akan lebih mantap. Nah, ini kita aduk dengan kecepatan rendah sampai sebagian menggumpal seperti ini. Nah, ini membutuhkan waktu kira-kira 2 menit sampai 3 menit. Lalu kita masukkan margarin sama garam. Udah, nih kita mixer aja terus sampai sebagian besar adonannya itu halus ya, terutama gula pasirnya nih yang lebih lambat larutnya. Nah, ini teknik mengadukannya seperti ini. Jadi aku kalau ngaduknya pakai mixer kecil gini, jangan dimasukin semua teman-teman tepung terigunya, tapi sisakan kurang lebih 25%-nya deh. Jangan disemuain masuknya supaya ngeratainnya ini gampang untuk pertamanya karena berat loh adonannya itu nggak apa namanya ya nggak gampang untuk ngaduknya, makanya kita kurangin dulu terigunya. Nah kemudian kita aduk lagi seperti ini nih, pokoknya ngaduknya tuh lebih gampang kalau adonannya dilembekin kayak gini. Nah ini kita aduk seperti ini, kita putar-putar mixernya, baskomnya juga ikut kita puter ya. Nah, ini kan adonannya lembek begini ya. Ini padahal lebih mudah loh untuk proses pengocokan adonan sampai menuju kalis. Cuma kan karena kelembekan makanya kita perlu menambahkan terigunya lagi di tahap terakhir. Bukan kita bikin adonannya lembek terus kita tambahin terigu, bukan. Tapi sebelum memulai sudah kita kurangin terigunya. Artinya ketika menambahkan terigu yang kedua kalinya ini, yang terakhir nanti, itu nggak susah kayak waktu kita ngaduk pertama. Bahkan kita cukup pakai spatula sambil diulen-uleni 5 menit sampai 10 menit itu sudah cukup. Kemudian kita ratakan dulu nih. Jadi ini sudah terbentuk glutennya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini yang 125 gram terigu cakra kembarnya itu kita tuang sedikit-sedikit aja sih untuk mempermudah. Jadi kalau ada yang bilang bikin roti itu sulit, enggak. Justru di sini kita menyederhanakan dan mempermudah bagaimana cara membuat roti yang benar. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman nggak akan kesulitan lagi dalam membuat roti. Nah ini kita habiskan aja tepung cakra kembarnya dan kita aduk-aduk lagi. Asik kan cara membuat roti seperti ini? Nah ini kita uleni seperti ini, kayak kita mencuci baju dengan tangan. Kalau sekiranya mengaduknya lama, kita diamkan dulu 5 menit atau 10 menit baru kita uleni lagi. Itu akan mempermudah kita dalam pengadukan rotinya. Kenapa? Karena kalau sudah didiamkan, adonan itu dia akan menjadi rileks dan menjadi lunak. Jadi saat kita ingin menguleninya akan lebih mudah dan pastinya tidak terlalu capek. Kita pindahkan aja ke meja supaya kita lebih leluasa dalam mengaduk adonan rotinya.
Lalu ini adalah cara untuk menentukan apakah adonan itu sudah kalis atau belum. Nih, kalau ditarik seperti ini dan tidak sobek lagi, itu artinya sudah kalis. Kalau mengadukan dengan tangan sih biasanya nggak sampai 100% kalis ya, jadi 90% kalis aja sudah cukup. Kemudian kita potong dan kita timbangin ya, kurang lebih 40 gram supaya ukurannya sama. Ini kita pakai ilmu kira-kira. Untuk adonan yang sudah dipotongin, kemudian kita bulatkan dengan cara seperti ini, pipihkan lalu bulatkan. Tuh, jempol dan kelingkingnya kita kelilingin adonan rotinya, bukan ditekan ya, tapi digulung seperti ini. Kita mungkin perlu coba beberapa kali ya untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mulus. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita susun yang rapi. Pastikan kita sudah menyiapkan loyang, tentunya yang sudah dipoles dengan margarin ya, untuk membuat rotinya nggak lengket pada saat nanti sudah matang. Kalau potongannya pas 40 gram adonan rotinya ini, satu resep dapat 24 piece, makanya kita butuh loyang besar. Seperti ini, baris yang rapi supaya pada saat nanti mengembang tidak bertabrakan dengan kanan dan kirinya. Nah, biarkan saja difermentasi sampai mengembang lebih kurang 90 menit sampai 120 menit sampai ukurannya 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Kalau nggak ada proofing box atau ruang fermentasi, bisa ditutup dengan plastik bening ya teman-teman. 2000 years later. Ini dia rotinya sudah mengembang, ukurannya sudah 2 kali lipat dari ukuran semula. Segera kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 190 derajat, api atas bawah. Tidak perlu dipoles apa-apa ya, begitu ngembang langsung kita masukkan ke dalam oven. Ini membutuhkan waktu sekitar 12 menit ya. Setelah 12 menit, ini sepertinya rotinya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Kemudian kita dinginkan selama lebih kurang 1 jam. Kemudian kita buat bahan isiannya. Ini kita buat cream cheese sendiri dengan bahan-bahan 175 gram keju cheddar, 140 gram susu cair, 30 gram gula pasir, 5 gram tepung maizena, dan 10 gram air. Gula pasirnya kita tuang ke atas keju cheddar, kemudian airnya kita tuang ke atas maizena, dan masing-masing kita aduk supaya tempatnya nggak terlalu banyak nih. Sekarang kita panaskan susu cairnya dengan api kecil saja ya. Kemudian sambil dipanaskan, kita tuang keju cheddar yang sudah dicampur dengan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai mengental dan keju cheddarnya meleleh. Terakhir kita tuang larutan maizena yang sudah dicampur air dan dimasak terus sampai mengental seperti ini. Prosesnya bisa memakan waktu 10 menit. Kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk garlic glaze-nya. Jadi kita ada 6 bahan, margarin, kuning, telur, madu, kental manis, bawang putih, sama parsley kering. Ini kita campur aja semuanya, terutama untuk kuning telurnya kita kocok terlebih dahulu. Lalu kita tuang ke dalam margarin yang sudah dilelehkan. Setelah kuning telurnya dituang ke margarin, diaduk-aduk rata sebentar saja. Kemudian kita masukkan kental manis, kira-kira 1 sendok makan. Ini kita tuang ke dalam adonan margarin ini ya, kita tuang habis. Lalu madu, ini 1 sendok makan juga jumlahnya. Lalu ada bawang putih lebih kurang 2 siung. Dan yang terakhir adalah daun parsley kering. Ketika semua bahannya sudah dituang ke dalam margarin, lalu kita aduk-aduk rata. Nah, seperti ini cara mengaduknya ya, biasa aja sih, nggak ada yang istimewa. Sekarang kita lakukan finishing roti yang sudah didinginkan tadi lebih kurang 1 jam ya. Ini kita belah seperti ini dengan menggunakan pisau gerigi atau pisau roti. Ini kita belah dulu, tapi bawahnya nggak putus ya. Kemudian arah 60 derajat kita gergaji lagi. Kita potong lagi, kita iris tapi nggak sampai putus juga. Dan 60 derajat lagi kita potongin lagi. Jadi bentuknya jadi 6 nih. Jadi kayak ada 6 potongan. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita isi dengan cream cheese. Cream cheese yang tadi kita buat, ya ini cream cheesean namanya. Caranya gini nih, ini setiap sisinya, setiap belahannya itu kita isi dengan cream cheese menggunakan plastik segitiga. Tapi ini hasilnya nggak banyak loh, paling cuma dapat 4 atau 5 roti.
Jadi buat teman-teman yang hobi banget sama keju atau yang seneng sama keju, bikin aja jumlah yang banyak supaya semua roti yang dibuat ini bisa keisi dengan cream cheese. Lalu kalau seandainya ada yang nggak penuh atau masih ada yang kelihatannya tipis, tambahin aja tuh ditumpuk kayak gitu. Ya, ini kita contohin 3 aja biar nggak kelamaan. Udah kelamaan ya. Ya udah langsung aja ini kita poles dengan garlic glaze. Jadi si roti Korea ini kita kilatkan seperti ini ya. Kita poles, kita bedakin dengan garlic glaze supaya nanti akan mengkilat hasilnya. Nah, ini kita ovennya 2 kali ya setelah dipoles seperti ini. Lalu kita oven lagi untuk yang kedua kalinya supaya garlic glaze-nya ini lengket dan ngeset ke rotinya dan mengkilatnya itu nggak lengket lagi. Nah ya, sebagai informasi tambahan yang penting nggak penting juga, jadi roti Korea ini ternyata lebih keras daripada roti Taiwan atau roti Jepang ya. Roti Korea cenderung lebih keras dan lebih padat, maka dia perlu ada tambahan krim seperti ini supaya hasilnya lebih lembut dan ya ada kelebihannya lah dibandingkan roti Taiwan, sama mengandalkan kelembutan rotinya, terus juga topping-toppingnya cantik-cantik. Tapi kalau roti Korea ya seperti ini, di fashion, Di make up dan didempul dan dibedakin kayak gini ya biar mengkilat-mengkilat terus menggugah selera. Tapi ya memang enak sih. Jadi perpaduan antara cream cheese sama garlicnya itu kena dia pas, gurih, asin, manisnya juga dapet lah. Teman-teman boleh coba resep ini di rumah. Oke, langsung aja, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita masukkan sekali lagi ke dalam oven dengan suhu 160 derajat ya, paling lama 10 menit. Ini ya kurang lebih seperti ini ya suhu oven yang kita pakai, 160 sampai 170. Tuh di dalam seperti ini, dan ketika di oven si garlic glaze-nya ini akan ngeset nih langsung ya. Ini kita anggap sudah 10 menit. Tuh, sudah matang seperti ini dan glaze-nya lengket. Jadi pas kita pegang nanti dia udah nggak basah lagi, teman-teman, tapi tetap mengkilat. Ya. Gimana? Cantik nggak? Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.